Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan terus memberkati kehidupan kita sebelum kita istirahat tidur malam hari ini. Dan malam hari ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua, karena hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, keadaan dunia tidak bertambah baik, tapi bertambah buruk. Dan mungkin kita sama-sama sadar ya, bahwa sulit sekali saat ini bagi kita untuk mempercayai seseorang, karena pengalaman masa lalu kita sering membuktikan bahwa orang yang kelihatannya baik, tapi pada akhirnya pun mereka adalah orang-orang yang justru menjerumuskan kita, orang-orang justru menyakiti hati kita. Orang-orang seperti itu yang sudah kita anggap seperti saudara sendiri itu justru menjadi orang yang paling menyakiti hati kita, dan tidak mudah percaya. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingin membahas satu tema, yaitu tetap percaya walaupun tidak melihat. Dan tentunya tema ini sangkut pautnya bukan dengan sesama kita manusia, tapi malam hari ini tema ini saya bagikan supaya kita tetap percaya walaupun tidak melihat terhadap karya Roh Kudus, terhadap Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, menang atas maut, dan Dialah yang menjadi Tuhan dan Allah dalam kehidupan kita. Jika kita baca dalam Yohanes 20 ayat 24 dan 25, ada satu kisah tentang murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Siapa namanya? Tentu kita semua tahu. Namanya adalah Thomas. Kalau kita baca Yohanes 20 ayat 24 dan 25, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Thomas tidak percaya? Padahal Thomas adalah salah satu dari antara murid Yesus Kristus itu sendiri. Dan murid sudah bersama dengan Yesus melakukan pelayanan selama Yesus melayani banyak orang di dunia selama 3,5 tahun. Bukankah Thomas juga melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak perbuatan ajaib, mujizat? Bahkan Tuhan Yesus juga mengajar kepada murid-muridnya bahwa tidak selamanya dia bersama-sama dengan mereka, dan bahwa dia harus mati, kemudian 3 hari bangkit. Dan itu sudah diceritakan kepada murid-muridnya. Dan pada saat Yesus bangkit dari kematiannya, yang menjadi saksi tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi banyak sekali yang menjadi saksi, khususnya dari murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Dan yang anehnya, pada saat murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, Thomas tetap tidak percaya. Sekalipun murid-murid yang lain berkata, aku telah melihat Tuhan, Thomas berkata dengan lantang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Karena Thomas melihat bahwa tangan Tuhan Yesus berlubang kena paku. Dan dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Karena Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lambung yang ditusuk, tangan yang berlubang paku, sehingga Thomas tidak akan percaya sebelum melihat sendiri. Pertanyaannya, apakah Thomas tidak percaya karena Thomas tidak beriman atau kurang percaya? Jawabannya adalah ya, karena Thomas belum bisa percaya bahwa Yesus yang adalah gurunya itu adalah Allah dan Tuhan yang mengatasi langit dan bumi,
Thomas masih menganggap dia sebagai seorang guru, sebagai manusia yang bisa mati. Sehingga dari pengalaman hidup Thomas menunjukkan bahwa dia tidak percaya ada manusia yang bisa bangkit dari kematian, hidup seperti Yesus. Dan bersyukurlah bahwa Yesus melihat hati Thomas, dan Yesus ingin menunjukkan kepada Thomas siapa dia yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Yohanes 20 ayat 26 sampai 29, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Yesus tahu Thomas ada di sana. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berapa banyak dari antara kita semua yang sering kali menunjukkan sikap, perilaku, perkataan seperti Thomas ini. Seringkali kita berkata, kalau Tuhan tidak tolong saya tidak percaya Tuhan itu hidup. Berapa banyak dari kita yang meminta tanda, mujizat dari Tuhan untuk membuat kita percaya bahwa yang membuat dan melakukan mujizat adalah Tuhan Allah sendiri. Tapi saya mau katakan malam hari ini, bukan seperti itu cara kerja iman. Cara kerja iman adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Karena iman atau percaya kepada Yesus Kristus adalah iman yang sangat dinanti-nantikan oleh Tuhan, yang sangat dirindukan oleh Tuhan untuk terlihat dalam hati kita, dalam hidup kita. Tidak perlu melihat mujizat Tuhan untuk menjadi percaya, tapi percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita dan penguasa seluruh alam semesta. Kalau kita baca di dalam Yesaya 45 ayat 18, "Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Dikatakan dengan jelas tertulis dalam kitab Yesaya bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, karena dia menciptakan langit dan bumi. Dan kita juga percaya bahwa Allah itu ada di mana-mana, melihat yang baik dan yang buruk sekalipun. Amsal 15 ayat 3 berkata, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Lalu kita harus percaya bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah yang menyelidiki hati dan menguji batin. Bahkan dia melihat semua itu, mempertimbangkan dan memperhitungkannya sebagai satu kebenaran dan memberikan satu balasan yang setimpal. Yesaya 17 ayat 10. "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Semuanya dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab yang bisa kita baca. Oleh karena itu, mari kita baca Alkitab kita. Itu adalah Allah sendiri, karena Allah berbicara di dalam firman-Nya, melalui janji-janjinya, melalui pernyataannya, dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang kekal, tetap untuk selama-lamanya. Apakah kita masih tidak percaya? Apakah kita masih belum berani percaya? Firman Tuhan sudah saya sampaikan malam hari ini. Mari percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat secara mata jasmani, tapi Bapak Ibu Saudara saya bisa berjumpa dengan Dia di dalam roh kita. Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Roh Allah menguasai hidup kita saat kita percaya memiliki iman yang kuat, yang teguh dalam Yesus Kristus. Maka apa yang menjadi keinginan kita, doa, permohonan kita di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar, menjawab, dan akan memberkati kita semua juga. Puji Tuhan, inilah berkat buat kita malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.